Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan serta harapan kita bersama, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Betapa besar Islam memberi pandangan terhadap jual beli ini. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga perhatian ini sangat besar sampai-sampai jual beli ini atau bisnis adalah sesuatu yang memiliki keberkahan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu? Pekerjaan apa ya Rasulullah yang baik, yang terbaik? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajulu biyadihi. Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang bersih. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya aktivitas bisnis jual beli yang bersih, yakni adalah jual beli yang terlepas dari perkara-perkara yang dilarang. Itulah yang disebut nanti sebagai rambu-rambu. Maka dalam aktivitas jual beli harus diperhatikan rambu-rambu tersebut. Apa rambu-rambu tersebut? Ada larangan riba, larangan maisir, larangan gharar, larangan ihtikar atau menimbun, dan beberapa larangan-larangan lainnya yang harus kita perhatikan secara seksama. Sehingga keberkahan yang disebutkan oleh Rasulullah melalui hadis beliau tersebut, wa kullu bai'in mabrur, dapat kita capai bersama. Nah, para pemirsa sekalian, jual beli yang di dalamnya ada keberkahan tidak hanya untuk mencari penghidupan ekonomi saja, tetapi benar-benar ini adalah salah satu pintu untuk mendapat keberkahan. Bahkan salah satu hadis pun menyebutkan at-tajirus saduqu ma'an nabiyyin. Pedagang yang baik, pedagang yang jujur ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Wassolihin, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya pebisnis yang jujur akan ditempatkan bersama para nabi. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, sehingga mindset kita perlu dirubah bahwasanya aktivitas bisnis adalah sesuatu yang memiliki derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan aktivitas bisnis ini. Di antaranya adalah yang tidak luput dari aktivitas bisnis tersebut adalah marketing. Apa itu marketing? Bahasa kita, pemasaran. Dalam memasarkan sebuah produk, dalam mengiklankan, memberikan promosi, dan lain sebagainya yang masuk dalam aktivitas pemasaran itu, ada kaidah-kaidah yang tidak boleh kita langgar. Dalam Islam, aktivitas jual beli adalah banyak kebolehannya, yang perlu kita cermati adalah larangannya. Perhatikan larangan-larangan tersebut. Jangan sampai ada gharar, jangan ada riswah, jangan ada ihtikar, jangan ada gharar, dan larangan-larangan lainnya. Nah, yang menjadi unik bagi kita bahwasanya salah satu keunikan marketing dalam Islam itu, satu pilarnya adalah bahwa dalam marketing Islam itu ada namanya rabbaniyah. Bahwasanya bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan itu benar-benar niatannya adalah lillahi ta'ala. Berbeda dengan pada saat aktivitas itu adalah melalui bisnis tidak syariah, artinya yang di dalamnya melanggar kaidah-kaidah syariah. Rabbaniyahnya di mana? Bahwasanya kembali niatannya adalah lillahi ta'ala. Aktivitasnya bisa berbentuk bisnis, tetapi niatannya adalah lillahi ta'ala.
maka niatan ini sudah tercatat sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlaqiyah. Akhlak. Maksudnya apa? Dalam berbisnis pun kita tetap harus mengedepankan akhlak. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi itu dalam berdagang selalu berkata jujur. Jadi kondisi barang yang cacat pun akan dibilang cacat. Memberikan informasi yang sebenarnya dari apa yang dijual. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tidak heran kalau kemudian beliau menyebutkan dalam hadis at-tajirus saduqu ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi. Yang ketiga adalah insaniyah, bahwasanya aktivitas bisnis ini tidak semata-mata hanya aktivitas ekonomi, akan tetapi di dalamnya ada kemanfaatan, ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya. Input yang benar sesuai dengan syariah, diproses secara benar melalui kaidah-kaidah syariah, dan manfaatnya pun benar. Artinya manfaat itu akan lebih bagus, akan melahirkan kualitas yang terbaik dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan dari ketiga pilar tersebut dapat mengawal kita, kemudian sebagai warning bagi kita bahwasanya ada nilai rabbaniyahnya, ada niat akhlaqiyahnya, dan ada pula pilar insaniyahnya. Mudah-mudahan dari tiga hal tersebut kita dapat kemudian beraktivitas dengan sebaiknya, tentunya tidak lupa bahwasanya apa yang kita lakukan adalah niatan lillahi ta'ala, benar-benar untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita selalu dapat bermuamalah dengan muamalah yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.